Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberkati kita, Dia masih menyertai dan memelihara kita. Saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, yang dimana pembacaan kita terambil dalam kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Inilah firman Tuhan yang akan menjadi perlindungan kita pada kesempatan ini. Dan saya akan memberikan tema kecil, yaitu tentang proses pembentukan. Sekali lagi tema kita adalah proses pembentukan. Berbicara tentang proses pembentukan, saudara, tidak terlepas dari yang namanya masalah atau persoalan. Saya percaya setiap kita atau setiap orang pasti dan tidak pernah luput yang dari namanya masalah atau persoalan yang membelit dalam kehidupan. Di dalam menghadapi masalah tersebut, masing-masing orang punya cara, punya sikap, punya reaksi. Ya, ada yang menghadapinya dan ada juga yang tidak mau menghadapinya. Dia mau lari dari masalah yang dia alami atau dihadapinya. Dan ada juga orang yang kuat menghadapinya, tapi ada juga orang yang tidak kuat. Ya, ibaratnya ada orang yang bermental baja, ada yang bermental kerupuk. Menjadi pertanyaan bagi kita, kita ada di posisi yang mana? Yang bermental kerupukkah atau bermental baja? Orang yang bermental kerupuk sifatnya mudah hancur apabila dia terkena benturan, ketika dia diremas, ketika dia diinjak. Sedangkan yang bersifat baja sifatnya ya kuat, kokoh dan tidak mudah hancur. Nah, inilah yang namanya reaksi atau sikap kita terhadap masalah yang kita alami. Apakah kita bersifat seperti kerupuk yang rentan terhadap benturan, terhadap masalah, sehingga terkadang kali mudah sekali kita kecewa, mudah sekali kita mengalami kehancuran, mudah sekali kita putus asa,
Mudah sekali kita marah, mudah sekali kita menggerutu, mudah sekali kita bersungut-sungut, mudah sekali kita tersinggung, mudah sekali kita sakit hati, dan kadang-kadang kita stres, frustrasi, dan terkadang juga menyalahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Saya mengatakan, ketika ada masalah, jangan biarkan masalah yang saudara alami merampas sukacita, merampas damai sejahtera yang saudara alami. Ingat, masalah bisa membuat sukacita saudara dan saya hilang. Sebagai orang yang percaya, seharusnya kita memiliki sikap seperti baja. Kenapa? Karena orang yang memiliki sikap seperti baja, pasti orang itu memiliki karakter yang kuat dan tangguh. Dia tidak mudah tergoyahkan, dia tidak mudah terkalahkan, dan dia tidak mudah tersinggung, dia tidak mudah marah. Orang yang bermental baja, ketika diperhadapkan dengan masalah persoalan, dia selalu berpikiran yang positif. Dia selalu optimis. Dan dia selalu mengucap syukur. Meski dia berada dalam tekanan dan himpitan yang mencekam sekalipun. Ia bisa mengambil sebuah pelajaran berharga dari setiap masalah yang terjadi. Masalah baginya merupakan sebuah proses yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang semakin dewasa. Pribadi yang semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan tidak menjadi pribadi yang manja dan cengeng, tidak menjadi kekanak-kanakan, tetapi menjadi pribadi yang membuat dia tahan banting, yang membuat dia tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan, dan dia tidak mudah kecewa dan putus asa. Masalah membawa dia menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mau terus berada di hadirat Tuhan. Semakin membuat dia membangun hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan. Dan masalah ini juga membuat dia terus diajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, kondisi yang dia alami. Entah dalam masalah yang besar atau masalah yang kecil, dia mau menjadikan Tuhan segala-galanya. Tuhan mau dia jadikan sebagai andalan di dalam kehidupannya. Dan masalah juga menjadi ujian baginya untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesetiaannya kepada Tuhan. Memang setiap masalah, setiap pukulan terasa menyakitkan sekali. Kadang-kadang membuat kita menangis, membuat kita mencucurkan air mata. Tapi di balik semuanya itu, namun saya mengatakan semuanya itu, saudara, akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi sebaliknya, saudaraku, jika saudara memiliki mental seperti kerupuk, maka saudara akan melihat masalah itu sebagai musuh yang sangat menakutkan dan menghancurkan. Ingat, saya mengatakan,
musuh atau masalah bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat bagi kita. Sebab itu ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, ketika engkau diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, pencobaan, mari saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Anggap itu sebagai sesuatu yang sangat menyukakan hati saudara. Anggap itu sebagai suatu kebahagiaan bagi saudara. Sebenarnya saudara harus bergembira. Karena kalau Tuhan izinkan sebuah masalah terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, pasti Tuhan punya maksud yang terbaik, yang terindah bagi saudara dan saya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa masalah itu adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk membentuk, untuk memproses, memurnikan, dan menguji kualitas iman kita. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, ketika ada masalah, persoalan, mari tetap mengucap syukur. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik, rencana yang terindah di dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya engkau boleh menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Artinya saudara harus memiliki karakter dan sifat Allah. Allah mau supaya ketika Anda dan saya menghadapi masalah, hendaklah memiliki sifat dan karakter Allah. Hendaklah saudara memandang masalah itu dari sudut pandangnya Allah. Saya mau katakan, jangan lari dari masalah. Namun hadapilah masalah dengan iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, tetaplah tenang, tetaplah memiliki penguasaan diri, dan selalu memandang masalah sebagai sebuah lompatan untuk saudara dan saya semakin naik dalam tingkatan iman yang lebih tinggi dari sebelum kita menghadapi masalah. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita perhatikan salah satu contoh, Daud. Ketika dia diperhadapkan dengan masalah, ketika dia diperhadapkan dengan persoalan, dia tidak gentar, dia tidak takut. Saudara pasti tahu, ketika dia berhadapan dengan Goliat, saudara, di situ dikatakan Daud tidak takut, tidak gentar. Ada roh Allah yang ada dalam hidupnya yang memberikan dia kekuatan, yang dia memberikan dia keberanian untuk menghadapi Goliat yang gagah perkasa itu. Goliat yang raksasa itu dia tidak takut. Tetapi saudara-saudara daripada Daud takut, tidak mau menghadapi Goliat. Saul pun takut. Tetapi Daud, saudaraku, yang tidak pernah belajar berperang, dia tidak takut menghadapi Goliat yang gagah perkasa itu. Sehingga dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan begini. Daud dengan imannya, saudaraku, dia berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa saudaraku. Dia punya keyakinan yang kokoh, yang sungguh. Bahwa dia tidak melihat Goliat yang raksasa itu saudaraku. Yang pandai berperang. Dia tidak melihat dari masalah yang begitu besar yang ada di hadapannya. Tapi dia mau melihat kepada Tuhan. Dia mau memandang kepada Tuhan. Dia percaya ketika dia ada di pihak Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang dapat melawannya, mengganggunya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya. Dia terlampau percaya kalau Tuhan pernah menyertai dia, pernah menolong dia dari setiap masalah demi masalah yang dia lewati dan dia lalui atau dia alami. Dia percaya juga dia mampu menghadapi Goliat yang gagah perkasa. Dan dia percaya bahwa Goliat akan dikalahkan. Dan dari cerita tersebut saudaraku, Goliat dikalahkan oleh Daud. Sebab itu saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari jadilah orang Kristen yang bermental baja, yang tetap kuat. Meski ada begitu banyak masalah persoalan yang menerpa akan kehidupanmu. Jangan takut, jangan gentar. Karena ada Tuhan yang besertamu, yang senantiasa memelihara kehidupanmu. Akhir dari perenungan saya pada saat ini, saya mau mengatakan bahwa Tuhan menitipkan kelebihan di setiap kekurangan kita. Dan menitipkan kekuatan di setiap kelemahan kita. Dan Tuhan menitipkan hikmah di setiap masalah yang kita alami. Sebab itu saya mengatakan, masalah apapun yang engkau alami, jangan takut. Karena ada Tuhan yang besertamu. Masalah yang engkau alami tidak melebihi kekuatan dan kemampuanmu. Lihat dan pandanglah kepada Allah. Allah lebih besar dari setiap masalah persoalan yang engkau hadapi. Allah sanggup dan mampu untuk menolongmu dari setiap masalah persoalan yang ada. Sebab itu, ketika ada masalah persoalan, milikilah pikiran yang positif. Pandanglah masalah sebagai jalan Tuhan untuk menyatakan kuasanya bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.